Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan presentasi via online tentang dinamika kebangsaan Republik Indonesia yang diajukan untuk pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Padudroy SPD. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompoknya terlebih dahulu. Selaku pemateri, saya Siti Julaiha, kemudian ada teman saya, Novia Adeliani, Mawar Ambarsari, Aam Nuraini. Pengertian dinamika kebangsaan Indonesia. Dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara masyarakat dengan masyarakat lain dalam sebuah negara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada masyarakat, semangat kelompok masyarakat terus-menerus ada dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, masyarakat negara tersebut bersifat dinamis, yang artinya setiap masyarakat yang bersangkutan dapat berubah. D. Dinamika kebudayaan dan kebangsaan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang begitu banyak. Dan secara geografis, letak Indonesia berada dalam posisi yang strategis karena berada dalam jalur perdagangan dunia. Dan disadari atau tidak bahwa negara masuknya para pedagang asing di Indonesia pastilah mampu membawa perubahan di Indonesia. Namun jika kita melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, Indonesia dengan potensi baik sumber daya alam dan sumber daya manusia yang begitu baik justru mengalami suatu kemunduran. Konflik-konflik masih sering terjadi, meskipun ini bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Pada zaman Orde Lama, ada berbagai macam pemberontakan di gerakan 30 September, disusul oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka, dan Republik Maluku Selatan. Dinamika sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang. Pada periode 1945 sampai 1949, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial serta berkonstitusikan UUD 1945. Sedangkan pada periode 1950 sampai 1959, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer dan berkonstitusikan UUDS 1950. Sedangkan pada masa Orde Baru serta Orde Lama atau sampai sekarang, Indonesia mempunyai sistem pemerintahan presidensial serta berkonstitusikan UUD 1945. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer adalah pemerintahan presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden dan secara langsung dipilih oleh rakyat atau secara tidak langsung dipilih oleh parlemen. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer, kepala negara adalah sultan atau raja dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri, serta dipilih langsung oleh rakyat atau tidak langsung oleh parlemen. 9. Dinamika kehidupan bangsa negara Indonesia pada masa sentralisasi khususnya pada masa Orde Baru. Nah, namun sebelumnya saya di sini akan hanya menyebutkan 4 poin saja. Nah, yang pertama yaitu pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi ini dalam artian pertumbuhan ekonominya berjalan dengan baik karena pemerintah Orde Baru bisa mengatasi situasi keterpurukan pada masa Orde Lama. Nah, yang kedua, walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi dan angka kemiskinan menurun, pemerintah ekonomi tidak terjadi hal ini. Yang terjadi adalah ketimpangan ekonomi yang besar, yaitu terjadi ketimpangan ekonomi antara perdesaan dengan perkotaan. Nah, yang ketiga, ciri khas yang menonjol semasa sentralisasi pada masa Orde Baru yaitu terciptanya kenyamanan yang kuat. Hal ini terjadi karena konflik-konflik agraria tidak banyak terjadi, walaupun terjadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan yang keempat yaitu pada masa sentralisasi perencanaan pembangunan
terpusat di pemerintahan pusat dengan kabupaten atau kota dan provinsi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat. Yang lain adalah pekerjaan aparatur pemerintah berkualitas rendah. Pada masa ini muncul sinyalemen bahwasannya aparatur pemerintah atau disingkat dengan kata ABS, asal Bapak senang. Yang artinya dalam hal ini pekerjaan dilakukan untuk memuaskan atasan, bukan rakyat sebagai orang yang harus dilayani. Semua orang hanya berusaha untuk menyenangkan atasan dengan melakukan berbagai hal, termasuk dengan apa yang dimaksud menjilat untuk menyenangkan atasan mereka. Konsekuensinya, kualitas pelayanan publik dan pembangunan tidak menjadi hal utama untuk pertimbangan aparatur pemerintah. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi, bahwasannya dinamika mengandung arti tenaga, kekuatan selalu bergerak dan berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai dalam suatu keadaan. Indonesia merupakan negara kepulauan karena memiliki begitu banyak pulau, dan secara geografis letak Indonesia berada pada posisi yang strategis karena berada pada jalur perdagangan dunia. Dan disadari atau tidak, dengan masuknya para pedagang asing ke Indonesia pastilah mampu membawa perubahan di Indonesia. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Kami sadar bahwasannya dalam menyampaikan materi ini kami masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, untuk teman-teman semua, kami mempersilahkan untuk kalian memberikan komentar beserta saran yang membangun untuk kami semua agar lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman semua, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.